Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 232020 3870 23 2003 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis film yang berjudul Tanda Tanya, karya Hanun Bramantio dalam konteks sosiologi agama, khususnya terkait perilaku intoleransi dan juga urgensi moderasi beragama di Indonesia. Film ini menampilkan realitas sosial keberagaman agama yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Melalui kisah tokoh-tokohnya, film ini menunjukkan bagaimana perbedaan keyakinan dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan rasa saling menghormati. Dalam video ini, saya akan membahas yang pertama, ringkasan alur dan juga tokoh utama dalam film tersebut. Yang kedua, ada bentuk-bentuk intoleransi yang ditampilkan. Yang ketiga, ada analisis peristiwa dalam film berdasarkan teori sosiologi agama. Dan yang keempat, relevansinya dengan konflik agama di Indonesia. Dan yang terakhir ada pentingnya moderasi beragama sebagai solusi sosial. Harapan saya, analisis ini dapat memberikan pemahaman bahwa kerukunan antar umat beragama tidak terjadi begitu saja, tetapi harus diupayakan melalui dialog, empati, dan juga keterbukaan. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembahasannya. Dalam film Tanda Tanya menggambarkan dinamika keharmonisan dan konflik antar umat beragama. Dalam satu lingkungan yang sama, terdapat keluarga Muslim, Katolik, dan juga Buddha yang saling berusaha hidup berdampingan di Semarang, Jawa Tengah. Namun, prasangka, fanatisme, dan juga ketidakadilan sosial sering memicu gesekan hingga berakhir pada tindakan kekerasan yang merusak hubungan antar umat beragama. Cerita film Tanda Tanya ini berfokus pada tiga tokoh utama yang hidup dalam lingkungan yang sama tetapi menghadapi konflik intoleransi yang berbeda-beda. Pertama, ada Menuk yang diperankan oleh Revalina. Menuk merupakan seorang wanita muslim yang bekerja sebagai pelayan di restoran keluarga Tionghoa penganut agama Buddha. Ia berusaha tetap menjalankan keyakinannya, namun sering mengalami kesalahpahaman dan sikap yang tidak menyenangkan dari orang-orang sekitarnya. Kedua, ada Rika yang diperankan oleh Enhita, seorang perempuan yang memutuskan menjadi mu'alaf setelah bercerai. Pilihan hidupnya membuat ia sering dinilai negatif oleh masyarakat sekitar, bahkan dianggap tidak baik meskipun ia berusaha menjadi ibu yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada Surya yang diperankan oleh Fahri Albar, seorang pria muslim yang berprofesi sebagai aktor figuran. Ia terlibat dalam drama gereja dan memerankan tokoh Yesus. Tetapi sebagian jemaat menolak kehadirannya karena ia bukan pemeluk agama Katolik. Selain itu, film ini juga menampilkan keluarga Tan, pemilik restoran tempat Menuk bekerja. Mereka mengalami tekanan dan juga ancaman dari kelompok masyarakat yang tidak menerima perbedaan agama dan etnis. Selanjutnya, adegan-adegan kunci yang menampilkan sikap intoleransi. Tindakan intoleransi dalam film ini terlihat melalui beberapa adegan kuat. Pertama, ada peristiwa ketika gereja tempat Rika beribadah dilempari batu oleh sekelompok warga yang menolak keberadaan umat Kristen di daerah mereka. Adegan ini mencerminkan diskriminasi terhadap minoritas agama. Bentuk intoleransi lain tampak pada Surya yang mendapatkan cibiran dan juga penolakan karena ia memerankan peran Yesus di gereja meskipun ia seorang muslim. Adegan ini menyoroti pandangan sempit tentang identitas keagamaan. Sementara Menuk mengalami prasangka dan juga pengucilan karena bekerja di restoran milik penganut agama lain. Puncak konflik intoleransi terlihat saat sekelompok radikal menyerang ke restoran keluarga Tan. Ini menyebabkan kekacauan dan juga korban jiwa. Salah satunya Hendra, tokoh Tionghoa yang tidak bersalah. Adegan-adegan ini menggambarkan bagaimana prasangka dan juga fanatisme dapat berkembang menjadi kekerasan yang merusak hubungan antar umat beragama. Selanjutnya, identifikasi bentuk intoleransi dalam film Tanda Tanya. Terdapat tiga bentuk intoleransi yang tampak jelas dalam film. Yang pertama,
ada diskriminasi agama dan etnis. Dalam film, tokoh Hendra, seorang pemuda Tionghoa Buddhis, sering mengalami perlakuan tidak adil. Ia dianggap berbeda hanya karena agama dan juga etnisnya. Hendra ditolak secara halus saat bergaul dengan warga lain karena dianggap tidak sepaham secara agama. Ia juga mendapatkan cibiran terkait latar belakang keluarganya yang minoritas. Bentuk diskriminasi ini menggambarkan bagaimana identitas agama dan juga etnis sering digunakan sebagai dasar penilaian sosial. Kedua, ada kekerasan fisik dan juga kekerasan simbolik. Kekerasan yang muncul bukan hanya fisik, tetapi juga berupa ancaman dan tindakan merusak simbol-simbol identitas. Dalam film, restoran keluarga Tionghoa dilempari batu oleh sekelompok orang hanya karena dianggap tempat orang kafir. Ada hinaan dan ucapan kebencian terhadap simbol-simbol agama tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan mayoritas. Kekerasan seperti ini memperlihatkan bahwa intoleransi bisa muncul karena ketakutan, prasangka, dan juga dominasi mayoritas. Ketiga, ada eksklusi sosial atau pengucilan. Eksklusi sosial terjadi saat seseorang dijauhi atau tidak diterima dalam komunitas hanya karena identitas keagamaannya. Dalam film, Rika, seorang Katolik yang bercerai, dijauhi oleh sebagian warga. Ia dianggap bermasalah dan tidak pantas masuk komunitas tertentu. Selain itu, Surya, pemuda muslim, juga mengalami pengucilan ketika ia memerankan Yesus dalam drama gereja. Banyak orang mengejek dan juga menolak keputusan tersebut, meski gereja menerimanya. Bentuk pengucilan ini memperlihatkan bahwa intoleransi tidak selalu berupa kekerasan, tetapi bisa hadir dalam bentuk perilaku halus namun menyakitkan. Selanjutnya, analisis peristiwa dalam film berdasarkan teori sosiologi agama. Dalam film Tanda Tanya, perilaku intoleransi bisa dijelaskan dengan teori konflik Karl Marx. Menurut Marx, konflik dalam masyarakat muncul karena perebutan kekuasaan dan dominasi, bukan karena ajaran agama semata. Ini terlihat ketika kelompok mayoritas merasa lebih berkuasa dan minoritas seperti Hendra, Rika, dan juga pemilik restoran mendapatkan perilaku tidak adil. Selain itu, ada juga konsep relasi kuasa dalam otoritas keagamaan, di mana identitas agama digunakan untuk menentukan siapa yang layak ataupun tidak layak. Contohnya, Surya dianggap tidak pantas memerankan Yesus hanya karena ia seorang Muslim. Secara teori, konflik dalam film ini muncul karena prasangka, dominasi mayoritas, dan juga penggunaan identitas agama sebagai alat kontrol sosial, bukan karena perbedaan ajaran. Selanjutnya, keterkaitan dengan realitas konflik agama di Indonesia. Peristiwa intoleransi dalam film Tanda Tanya sangat relevan dengan beberapa kasus nyata di Indonesia. Misalnya, penyerangan restoran Tionghoa dalam film ini mirip dengan kasus penolakan rumah ibadah atau kerusuhan yang dialami kelompok Ahmadiyah dan juga Syiah Sampang, di mana minoritas sering mendapatkan tekanan dari mayoritas. Sikap pengucilan terhadap Rika dan Hendra juga menggambarkan fenomena diskriminasi terhadap minoritas agama dan etnis yang masih terjadi sampai sekarang, seperti penolakan pendirian gereja atau intimidasi terhadap kelompok berbeda. Film ini menunjukkan bahwa konflik agama di Indonesia bukan hanya soal keyakinan, tetapi terkait prasangka sosial dan kurangnya intoleransi, sehingga sangat penting untuk dipelajari dalam konteks sosiologi agama. Selanjutnya, urgensi moderasi beragama. Yang pertama, mengapa moderasi beragama penting dalam konteks film ini? Mengapa penting? Karena film ini menunjukkan bahwa tanpa moderasi, agama bisa menjadi alat pembenaran untuk diskriminasi. Konflik yang seharusnya kecil bisa menjadi besar hanya karena kurangnya sikap toleran. Yang kedua, nilai moderasi apa yang dapat mencegah konflik. Nilai moderasi yang relevan yang pertama itu komitmen kebangsaan untuk menguatkan persatuan sebagai warga negara, bukan sekedar identitas agama saja. Yang kedua, toleransi untuk menghargai praktik ibadah dan juga perbedaan identitas. Yang ketiga, ada anti kekerasan.
tidak membenarkan perusahaan tempat usaha atau simbol agama apapun. Yang keempat ada akomodatif, itu untuk memahami dan juga menghargai posisi minoritas. Ketiga, apa pesan yang relevan bagi mahasiswa atau masyarakat? Pesan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam film ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah realitas Indonesia. Tanpa moderasi, konflik kecil dalam keseharian bisa berkembang menjadi kekerasan besar. Kita perlu membangun empati, dialog, dan juga sikap saling menghargai. Sebagai kesimpulan, film Tanda Tanya menunjukkan bahwa intoleransi tidak muncul tiba-tiba, tetapi berasal dari prasangka, relasi kuasa, dan juga kurangnya pemahaman antar agama. Dengan menggunakan teori konflik Marx, kita bisa melihat bahwa agama sering dijadikan alat untuk mempertahankan dominasi kelompok mayoritas. Karena itu, moderasi beragama menjadi sangat penting agar kehidupan sosial tetap harmonis, inklusif, dan juga saling menghargai. Film ini memberikan penjelasan bahwa kerukunan bukanlah hanya soal ajaran agama, tetapi juga soal sikap sosial kita sehari-hari.